ada gangguan sedikit. Ya, Ya, maaf siap. ya. Nah, kita lanjut untuk acaranya. Nah, buat kalian yang penasaran tentang implementation support itu apa sih? Nanti kalian simak aja informasi dari narasumber kita hari ini, yaitu Mas Ibnu Halim. Sekedar informasi, Mas Ibnu Halim ini adalah salah satu alumni dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Bawang. Dan Mas Ibnu ini lulusan di tahun 2013 ya, kalau nggak salah Mas Ibnu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ibnu, udah berapa lama sih di Traspak? Untuk berapa lama di Traspak, saya masuk ke Jakarta atau tepatnya di Traspak berarti dari mulai tahun 2015. 2014. Wah, Berarti udah lama, termasuk senior ini ya Mas. Alhamdulillah cukup bertahan lama di perusahaan. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa videonya tayangin dong Mas. Mungkin teman-teman di sini tuh pada penasaran seperti apa sih Mas Ibnu Halim ini. Nah, Oke, siap. nah buat teman-teman ya, ini yang Mas Ibnu Halim ya. Say hello Mas Ibnu. Monggo untuk Mas Ibnu perkenalan terlebih dahulu. Oke. Sebelum saya mulai materinya, ini kok banyak teman-teman yang sengaja videonya dimatikan ya? Atau memang sudah jadi budaya seperti itu? Ya, mungkin belajar masih online. Ya, masih banyak yang baru bangun mungkin Mas Ibnu ini. Oh gitu, siap. Saya sarankan kalau ketika baik dalam proses pembelajaran, sebagian nanti di link YouTube ya nggak masuk ya. Dalam proses pembelajaran, baik itu ketika diajarkan oleh seorang guru maupun guru siapapun, entah itu Pak Didit atau Miss Viti atau guru manapun, usahakan untuk video dinyalakan. Itu sebagai sebuah penghargaan dari siswa ke yang memberi pembelajaran. Itu saran dari saya. Karena hal-hal kecil seperti itu mempunyai impact yang cukup baik untuk si pengajar dan yang diberikan pengajaran. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya coba memperkenalkan diri saya. Mungkin dari beberapa teman-teman dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak ya. Ini udah ada yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Karena saya juga pernah mengisi materi di SMK waktu bulan berapa saya lupa. Mungkin ada yang masih ingat dan yang belum pernah ketemu, saya coba perkenalkan diri ulang. Nama saya Ibnu Halim. Saya kuliah di Jakarta di Bina Sarana Informatika yang dulunya sebuah akademi, sekarang jadi universitas dan sekarang sedang lanjut untuk S1 di Malang, Universitas Widya Gama Malang. Tempat kerja saya di Traspak Makmur Sejahtera dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Nah, kebetulan karena ada pandemi, jadi untuk karyawan-karyawan yang ada di Traspak sebagian besar bekerja di rumah, WFH kalau sekarang, work from home. Nah, kemudian untuk bagian atau spesialisasi saya dulu waktu pas pertama kali masuk di Traspak selama hampir 1 tahun bekerja menjadi seorang programmer. Nah, kemudian karena kebutuhan dan juga karena keinginan saya pindah ke implementer atau implementator itu sebenarnya kata yang sama, cuma ada yang menyebutnya implementer, ada yang menyebutnya implementator. Seorang IT implementator itu bisa dibilang hampir mirip dengan IT support, hanya tapi hampir sama, tapi ada perbedaannya. Nanti untuk secara detail akan saya jelaskan
setelah masuk ke materi. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Nah, mungkin buat teman-teman yang masih penasaran sama Mas Ibnu, mungkin nanti ya Mas Ibnu untuk sesi tanya jawab kita laksanakan di terakhir ya, Oke, untuk siap. mempersingkat waktu ya. Nah, untuk acara ya terima kasih buat Mas Ibnu yang sudah memperkenalkan diri. Nah, untuk acara berikutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yaitu Mas Ibnu Halim. Untuk Oke. waktu dan tempat saya persilahkan. Siap, terima kasih. Kemudian ayo kita coba masuk ke materi. Nah, untuk materi ini yang diangkat itu tentang implementasi. Kalau saya bikin judul Transpak Mengajar yang diajarkan peranan IT implementer dalam organisasi. Sebentar saya coba tampilkan untuk ini ya materinya. Bentar. Kelihatan enggak? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Ya, sudah kelihatan Mas Ibnu. Kelihatan ya? Ya. Oke, nah masuk ke materi yang akan dibahas. Jadi saya ambil judul peranan IT implementer dalam organisasi. Sebenarnya kalau misalnya dibilang saya membawakan materi atau narasumber, di sini saya menganggap pertemuan ini sebagai wadah untuk kita saling berdiskusi satu sama lain, seberapa pentingkah seorang implementer dalam organisasi itu. Karena kalau misalnya kalian sekolah di rekayasa perangkat lunak, pasti gambarannya yaitu soal ngoding, terus intinya tentang pemrograman seperti itu. Tapi kalian perlu ketahui bahwa dunia IT itu luas, tidak hanya terkait soal pengkodean saja, tapi banyak bidang yang ada di dunia IT itu sendiri. Peran IT implementer dalam sebuah organisasi. Sebelum kita masuk ke implementernya, saya jelaskan dulu untuk di bagian organisasi. Dari sini ada yang tahu sebuah organisasi itu apa? Organisasi itu kalau secara umum itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang atau wadah untuk orang-orang yang mempunyai tujuan, visi, misi yang sama untuk mencapai sebuah cita-cita yang diinginkan. Jadi ketika ada sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dan mampu bekerja sama di dalam wadah tersebut, itu yang dinamakan organisasi. Nah, ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Di sini organisasi, sumber utama dari ketidakefisienan dari Departemen IT adalah organisasi yang buruk dari staf dan kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab. Biaya Departemen IT yang tidak efektif umumnya besar. Jadi ada banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab antara masing-masing bagian. Jadi kalau misalnya di sebuah perusahaan itu khususnya untuk konsultan IT itu ada beberapa bidang atau bagian yang mempunyai tanggung jawab dan peran masing-masing. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang anggaplah yang masih
dalam proses membangun itu kurang memperhatikan untuk peran dan tanggung jawab tersebut. Sebagai contoh, ada seorang staf yang ditugaskan untuk melakukan proses pemrograman dan juga melakukan proses testing. Nah, itu kan berarti kan jadi double pekerjaan atau double tanggung jawab. Nah, kalau misalnya untuk yang peran dan tanggung jawab yang baik, tugasnya programmer ya memprogram suatu kode yang sudah dijelaskan oleh sistem analis dan sudah didesain. Nah, itu diaplikasikan ke dalam pemrograman tersebut. Nah, untuk testingnya juga seharusnya ada bidang sendiri yang khusus untuk men-testing hasil apa yang di development, seperti itu. Jadi impact-nya biaya departemen IT untuk kasus-kasus yang seperti itu umumnya itu besar. Kemudian organisasi IT yang buruk menyebabkan deadline project yang tidak terpenuhi, jatuhnya service dari server secara tidak terencana, dari service IT yang tidak jelas dan project tidak menguntungkan. Jadi perlu digarisbawahi, organisasi IT yang buruk itu menyebabkan deadline project yang tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Ya karena proses dari awal project, dari melakukan pemasaran, kemudian melakukan konsultasi kepada user, melibatkan kebutuhan apa yang dimau user, itu tidak terdefinisikan secara jelas, sehingga project yang nanti dibangun tidak sesuai apa yang diinginkan oleh user atau end user. End user itu berarti user terakhir yang menggunakan aplikasi atau project yang sudah dibangun. Nah, ketika project tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka project itu bisa dibilang sebagai project buang-buang uang. Untuk sebuah perusahaan mungkin itu tetap bisa mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan yang didapat itu hanya keuntungan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya itu akan berada di situ, karena proyek yang tidak diperpanjang, maka ya kita cuma dapat proyek ketika proyek selesai, ya sudah, maka pekerjaan di situ juga selesai, dan untuk jangka panjangnya kita tidak dapat di situ. Nah, dari sini semoga cukup jelas. Untuk materi atau yang akan saya bawakan ini sebenarnya bisa dibilang cukup singkat, karena saya ingin coba lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman yang ada di RPL. Tentunya karena saya juga seorang alumni dari SMKN 1 Bawang, saya ingin tahu dari adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian itu seberapa keingintahuannya terhadap dunia IT nanti ketika ada kesulitan-kesulitan, kita bisa diskusikan bersama. Jadi lebih aktif. Saya berharap yang aktif itu bukan hanya saya, tapi semuanya juga ikut berperan dalam diskusi secara online ini, seperti itu ya. Kemudian untuk organisasi sendiri secara umum itu terbagi menjadi 2. Itu di bidang IT ya. Yang pertama itu adalah operation and infrastructure, kemudian application development. Operation and infrastructure berurusan dengan penanganan sehari-hari dari lingkungan komputer baik internal maupun eksternal beserta dengan keamanannya. Kemudian untuk yang kedua, application development, pembuatan pengembangan aplikasi bisnis dalam beberapa perusahaan besar banyak dibentuk untuk tim khusus dan spesialisasi. Setelah itu di slide yang selanjutnya ini masih di bagian organisasi. Jadi kalau secara umum ini saya ambil dari diagram beberapa pendapat ahli. Untuk yang di infrastruktur itu dibagi ada 5 bidang. Yang pertama itu helpdesk, sistem administrator, kemudian end user support, networking, telekomunikasi. Kemudian di bagian kedua ada application,
mencakup 5 juga: business development, business application development, kemudian application testing, database admin, edge, networking, dan yang terakhir adalah special group. Nah, untuk yang special group itu yang sempat tadi saya bahas di perusahaan-perusahaan besar seringkali terbentuk sebuah special group yang terdiri dari security, audit, arsitektur, project management, dan business analyst. Nah, untuk yang di hari ini saya akan fokus di bagian yang infrastruktur, di bagian helpdesk, sistem administrator, end user support, networking, dan telekomunikasi. Nah, ketika untuk materi ini kalau misalnya dianggap penting, silahkan bisa dicatat. Nah, untuk di struktur divisi IT secara umum itu lapisannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu lapisan pertama yaitu helpdesk. Untuk helpdesk tugas dan tanggung jawabnya itu adalah menerima keluhan user. Kalau secara umum ya, menerima keluhan user, kemudian dari keluhan user itu nanti dicatat, direport, dan dikirimkan ke lapisan selanjutnya. Untuk end user support, masuk ke end user support apabila di bagian helpdesk itu tidak dapat memberikan solusi kepada end user atau si pengguna aplikasi yang sudah dibangun. Ketika di lapisan kedua di end user support kok juga tidak terselesaikan, masuk ke lapisan ketiga networking dan sistem administrator, dan selanjutnya terakhir di lapisan keempat telecommunicating business application development, telecommunicating dan business application development. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat untuk sebuah organisasi dari bidang IT. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke bagian tugas dan tanggung jawab seorang implementer. Jadi perlu diketahui untuk secara umum tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang penerapannya dalam perusahaan di Traspark khususnya. Untuk tugas dan tanggung jawab seorang implementer di Traspark, yaitu yang pertama melakukan instalasi, implementasi, serta setting produk software di sisi klien atau customer. Jadi prosesnya seperti ini, project masuk, kemudian dari project masuk itu nanti dianalisa kebutuhan usernya, setelah dianalisa nanti dibikin sebuah desainnya, dari desain itu nanti dipaparkan ke customer apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu mudah masuk ke bagian UIT. Nanti dari situ produk yang sudah dianggap sesuai atau desain yang sudah dianggap sesuai nanti diberikan kepada development. Dari development nanti menyusun aplikasi yang sudah didesain tersebut. Kemudian ketika selesai masuk ke bagian testing. Ketika dari testing sudah selesai, nanti tugasnya seorang implementer untuk melakukan instalasi dan implementasi. Dari instalasi ke implementasi itu cukup panjang perjalanannya sebenarnya. Tapi poinnya ada di situ, instalasi dan implementasi. Instalasi yaitu instalasi produk yang sudah dibangun. Kalau misalnya di Traspark sebenarnya ada beberapa produk yang cukup unggulan di situ. Karena Traspark sendiri cukup expert di bagian kepegawaian di nama aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa saya sedikit berikan gambaran kepada teman-teman. Ada beberapa produk aplikasi di Traspark. Yang pertama itu soal kepegawaian. Soal kepegawaian ada aplikasi namanya SIAP, Sistem Informasi Aplikasi Kepegawaian. Nah, di situ itu mengatur data-data pegawai kementerian, kemudian mengurutkan daftar kepangkatannya, terus kemudian menghitung gaji berkala seorang pegawai, terus kemudian ada kinerja pegawai dan sampai dengan presensi pegawai. Cukup banyak di situ. Kemudian untuk yang poin kedua,
memelihara dan memastikan software yang sudah diimplementasikan berjalan dengan baik. Ketika aplikasi sudah diinstal dan sudah dilakukan pelatihan atau training kepada user, maka tugas implementer adalah untuk memastikan dan memelihara software yang sudah diimplementasikan itu berjalan dengan baik. Software yang berjalan dengan baik itu seperti apa? Software yang berjalan baik itu adalah software yang sudah digunakan oleh user dan user juga sudah mandiri. Secara aplikasi itu sudah minim bugs atau error. Ketika aplikasi sudah minim bugs, maka aplikasi itu sudah bisa tergolong aplikasi yang cukup baik, dan aplikasi itu diharapkan dapat membantu kebutuhan user yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Kemudian tugas ketiga, melakukan troubleshooting terhadap produk software. Jadi ketika ada troubleshooting atau ketika ada error pada produk software yang telah dibangun, tugas implementator yaitu menyelidiki permasalahan troubleshootingnya itu apa. Apakah karena memang dari aplikasinya itu sendiri yang ada bugs-nya, atau karena ada kesalahan proses penginputan, atau karena ada data yang redundan di situ. Jadi implementator juga harus mempunyai skill terhadap penguasaan analisa troubleshooting. Kemudian yang terakhir adalah belum terakhir ya. Yang selanjutnya adalah memberikan pelatihan atau training kepada para pengguna software. Jadi tugas seorang implementator itu harus mampu berbicara di depan umum. Pelatihan kan, kalau misalnya kok seorang implementer tidak bisa berbicara di depan umum, maka bagaimana loh caranya mentraining? Dulu saya juga sempat waktu pas awal-awal masuk ke implementer, cukup susah memang ketika saya diharuskan untuk berbicara atau memberikan pengarahan kepada user yang menggunakan produk dari Transpark. Tapi seiring dengan pengalaman, insya Allah nanti juga akan bisa sendiri, karena guru terbaik kan adalah pengalaman. Jadi tidak perlu khawatir. Grogi sudah pasti sampai saat ini pun ketika saya harus dihadapkan untuk memberikan sebuah materi atau berbicara di depan umum, saya juga masih ada rasa grogi. Tapi insya Allah nanti semakin banyak pengalaman, baik saya ataupun teman-teman sekalian juga pasti akan mulai terbiasa. Selanjutnya, memberikan konsultasi, rekomendasi mengenai solusi IT terbaik untuk memecahkan masalah. Jadi seorang IT implementer itu harus mampu memberikan rekomendasi, mampu diajak diskusi, mampu diajak diskusi untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi user dan bagi perusahaan. Tidak boleh kita lupakan bahwa seorang implementer itu membawa nama baik perusahaan, karena implementer itu kan kerjanya kan di lapangan, kemudian sering bertemu dengan user. Ketika kita bertemu dengan user kok etika cara bicara kita kurang bagus, kemudian dari segi penampilan kok kurang menjanjikan, kurang mengena, maka user sendiri pun akan menganggap perusahaan yang bekerja sama dengan si user tersebut kurang cukup pantas itu. Jadi seorang implementer itu harus sabar dan juga harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Nah, itu tugas dan tanggung jawab seorang implementer. Kemudian di slide selanjutnya, apa yang harus dikuasai? Nah,
yang harus dikuasai seorang implementer itu cukup banyak. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah seorang implementer atau seorang IT support atau sistem IT support itu adalah sebuah pekerjaan yang keren? Mungkin beberapa ada yang menganggap itu ada pertanyaan seperti itu. Apakah seorang implementer, apakah seorang IT support itu sebuah pekerjaan yang keren? Kalau menurut saya itu bukan keren, tapi fantastis. Kenapa? Karena seorang implementer itu diwajibkan mempunyai banyak kemampuan dari segi jaringan kemudian dari segi software kemudian dari database terus penguasaan hardware juga jadi banyak yang harus dikuasai di situ. Nah, kalau programmer kan sudah pasti dia harus pinter ngoding, harus mengerti banyak bahasa pemrograman mungkin di situ. Nah, jadi seorang implementer itu juga tidak kalah kerennya kalau menurut saya dibandingkan dengan seorang programmer. Jadi tidak menutup kemungkinan karena ada perusahaan besar di luar negeri pun itu sampai, saya lupa nama perusahaannya, tapi saya pernah sharing dengan departemen lain. Ternyata itu di perusahaan luar negeri itu banyak membudidayakan seorang implementer untuk bekerja di situ. Jadi perusahaan tersebut itu membangun sebuah sistem, kemudian yang diperbanyak itu adalah implementasinya. Jadi pemasukan 70% dari perusahaan adalah berasal dari seorang implementer tersebut. Jadi jangan berkecil hati karena semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan itu punya tantangan masing-masing, dan semua pekerjaan itu mempunyai jenjang karir masing-masing. Kembali ke materi, apa yang harus dikuasai? Yang pertama itu memahami teknikal sebuah sistem, kemudian menguasai tentang UAT atau User Acceptance Test. Terus ketiga, menguasai dan mengerti bahasa pemrograman. Jadi implementer juga diwajibkan tetap menguasai bahasa pemrograman meskipun bahasa pemrograman yang dikuasai itu masih dasar. Tapi alangkah bagusnya implementer juga mempunyai kemampuan pemrograman selevel middle lah. Middle sudah sangat bagus itu. Kemudian memiliki analisa yang kuat untuk melakukan tes. Walaupun dalam pembangunan sebuah project itu sudah ada bidang untuk melakukan proses testing, tapi seorang implementer juga harus mempunyai analisa yang kuat untuk melakukan tes juga. Karena apa? Jadi singkat cerita seperti ini, ada keluhan dari seorang user, Mas, ini ada masalah datanya berantakan. Nah, data berantakan itu kan tidak serta-merta data yang dihasilkan berantakan. Kita harus tahu data berantakannya itu dikarenakan karena apa? Apakah memang karena kesalahan user si penginput, ataukah karena memang kesalahan dari sistemnya? Nah, harus kita analisa benar-benar di situ sebelum kita melaporkan kesalahan dari kesalahan yang ditemukan. Ketika kesalahan yang ditemukan kok sudah dilaporkan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab di bagian lain. Jadi analisa yang kuat juga mempengaruhi terhadap kinerja tim yang selanjutnya seperti itu. Kemudian memiliki pengetahuan tentang server. Nah, seperti yang tadi saya singgung, seorang implementer juga harus mengetahui pengetahuan tentang server, baik itu Windows, Linux, dan yang lain-lain. Mengerti tentang database beserta query-nya. Seorang implementer juga diwajibkan mempunyai pengetahuan mengenai database.
perlu kita ketahui database kan tidak cuma ada MySQL ya, ada SQL Server, Oracle, dan yang lain-lain. Nah, kita juga harus mengetahui tentang database tersebut beserta dengan query-nya. Setelah itu, mengerti cara membackup server maupun data. Dan yang terakhir, dapat mengoperasikan berbagai macam OS. Nah, ini adalah keahlian-keahlian yang secara umum yang dibutuhkan oleh seorang implementer. Selanjutnya, keluhan yang mengasihkan. Jadi seorang implementer itu, kalau saya bisa cerita, jadi implementer itu cukup mengasihkan karena kita dipertemukan dengan berbagai macam orang, berbagai macam user, ada yang baik, ada yang cerewet, ada yang galak, ada yang bikin darah tinggi, dan macam-macamnya. Dan itu sebagai latihan mental kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus berkomunikasinya seperti apa. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, kita harus berkomunikasinya seperti apa. Nah, itu menjadi nilai lebih seorang implementer. User yang tidak mau tahu dan akhirnya kebingungan ketika dihadapkan dengan sistem baru. Jadi ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah mengimplementasikan suatu sistem di Malang, itu namanya APBD Web. Jadi aplikasi itu mengelola anggaran daerah satu kota Malang. Aplikasi itu cukup kompleks kalau misalnya masalah uang, dari rencana penyusunan anggaran sampai dengan anggaran tersebut disahkan oleh DPR, dan dari DPR nanti disahkan oleh pusat, dari pusat nanti turun anggaran, yang anggaran itu nanti dibagikan ke seluruh dinas-dinas yang ada di Kota Malang. Singkatnya seperti itu untuk aplikasinya. Nah, untuk di sana itu karena di Malang itu ada beberapa orang yang memang bukan asli orang Malang, ada yang dari Madura, ada yang dari mana. Nah, terus kebetulan saya bertemu dengan salah satu orang Madura yang sebenarnya orang itu cukup baik, cuma dari cara penyampaian mungkin dengan dalam tanda kutip cerewet ya. Jadi ketika ada proses ada kesalahan atau kegagalan sistem, langsunglah ditelepon saya, Mas ini ada error, Mas ini ada apa. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman menarik bagi diri saya sendiri. Jadi cukup banyak pengalaman-pengalaman menarik yang ada di implementasi. Kita dapat bertemu banyak user yang sifatnya berbeda-beda, dan itu adalah, menurut saya, adalah sebuah nilai lebih. Banyak data yang dianggap tidak akurat, tapi ternyatanya ini tanda tanya. Jadi banyak yang menganggap sebuah sistem itu datanya tidak akurat, tapi ternyata setelah diselidiki itu ya memang karena kesalahan inputnya yang salah, dari kesalahan usernya yang tidak mengikuti alur proses penginputannya, jadi datanya dianggap tidak akurat. Kemudian user panik mencari data. Wah, kalau soal panik mencari data ini saya rasa sudah menjadi makanan sehari-hari bagi seorang implementer. Jadi user panik ketika mencari data tidak ketemu, langsung ditelepon lah, langsung di WA dan macam-macamnya, sampai ada yang sampai marah-marah, mungkin ada yang sampai maki-maki juga. Nah, itu cukup berkesan buat seorang implementer. Tapi ketika dicari ternyata datanya ada, mungkin karena user mencari datanya itu dengan kata yang tidak lengkap atau dengan simbol dan macam-macam, yang sehingga sistem tidak dapat membaca proses pencarian data dan yang lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu sabar, yang kedua sabar, dan yang ketiga sabar.
Nah, yang keempat, harus benar-benar menguasai sistem yang akan diimplementasikan baik secara source code maupun database-nya. Terus selanjutnya adalah harus rela berpergian jauh. Kalau di Transpark sendiri, seorang implementer ya harus rela berpergian jauh. Bahkan dari beberapa teman-teman saya ada yang sampai ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Filipina, ada yang ke Singapura, ada yang ke Amerika, bahkan ada yang sampai ke mana ya, Belanda kalau nggak salah, Belanda, Arab. Nah, kalau di Indonesia juga sering juga ada yang sampai ke Kalimantan, Sumatera, dan yang lain-lain. Nah, itu kalau menurut saya di satu sisi itu untuk memenuhi tanggung jawab, di sisi lain saya bisa tahu di daerah-daerah itu seperti apa. Contohnya di Kalimantan itu ketemunya orang yang seperti ini, kemudian lingkungannya seperti ini, dan ternyata di Sumatera ketemu juga dengan orang yang seperti ini, lingkungannya seperti ini, dan daerahnya seperti ini, dan macam-macam cerita yang bisa didapatkan oleh seorang implementer. Dan yang selanjutnya adalah tetap semangat dan kuatkan mental. Dan yang terakhir dari saya, dibawa enjoy saja. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh seorang implementer. Nah, untuk slide presentasi yang saya bawakan, ini sementara cukup. Nah, silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan. Untuk waktunya saya kembalikan ke Pak Didit untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih buat Mas Ibnu ya sudah memberikan wawasan untuk teman-teman di sini. Nah, ada beberapa poin yang kita dapat ya, namanya implementator itu bisa dibilang paket komplit dari semua bidang di ranah IT ya. Harus bisa coding, minimal harus bisa coding, database, dan yang paling penting adalah bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang ataupun klien yang nantinya kita bisa bekerja sama dengan kita. Ya, untuk Mas Ibnu terima kasih paparannya ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ataupun langsung angkat tangan saja. Ya, ataupun bisa langsung voice-nya silahkan diaktifkan. Ya, untuk Mas Abrizam silahkan mau bertanya, monggo. Halo, Mas. Atau mungkin yang lainnya, monggo kalau yang ingin tanya. Oh ya, ada ini dari Mas Abrizam ya di komentar. Pak, kan ada nih orang yang nggak sabaran. Untuk menghadapi user yang seperti tadi disebutkan, ada cara lainnya tidak selain sabar. Monggo Mas Ibnu untuk dijawab. Oke, siap. Ini pertanyaan cukup menarik ya. Memang kalau misalnya setiap orang itu mempunyai sifat masing-masing. Ada yang memang dari dirinya sendiri itu memang terbentuk sifat sabar. Ada yang memang nggak sabaran. Ada yang lebih keterburu-buru dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya dari pengalaman pribadi saya itu termasuk orang yang tidak bisa sabar. Awalnya seperti itu. Dan saya adalah termasuk orang yang paling susah mendengarkan. Dulunya seperti itu. Kenapa saya menganggap diri saya susah mendengarkan? Jadi waktu pas pertama kali masuk ke dunia industri, itu saya agak menutup dengan saran atau masukan-masukan dari orang lain. Saya menganggap diri saya itu adalah yang paling benar di situ. Tapi ketika seiring dengan pengalaman, nanti akan tahu sendiri, kita akan belajar sendiri cara mendengarkan yang paling baik. Kemudian terkait dengan pertanyaan gimana sih
membentuk sifat sabar itu. Nah, membentuk sifat sabar itu kalau menurut saya itu lebih baik kita dengarkan dulu ketika ada sebuah komplainan atau ada user yang cerewet atau ada yang suka marah-marah dengan kita dengarkan dulu sampai selesai. Setelah kita dengarkan, ini kita dengarkan ya, jangan didengarkan kemudian diajukan. Kita dengarkan dulu, terus simak baik-baik sebenarnya apa yang diinginkan oleh seorang user, baru nanti kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, baru nanti kita coba berikan solusi yang terbaik. Nah, solusinya itu seperti apa? Solusinya itu jangan untuk membenarkan diri kita sendiri, tapi solusinya itu adalah supaya si user juga lapang dada menerima sebuah saran, dan kita juga lapang untuk diberikan sebuah saran. Jadi untuk menemukan win-win solution itu memang tidak mudah, tapi itu bisa kita lakukan dengan cara kita lebih baik mendengar dulu baru kita berbicara. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Mas Ibnu sudah menjawab pertanyaan dari Mas Abrisam ya. Ya, intinya kita itu posisinya harus ekstra sabar ya Mas menghadapi semua klien yang entah dari segi sifat, perilakunya yang beraneka ragam ya Mas Ibnu. Iya, betul. Nah, jadi nggak cuma sebatas kita bisa programming aja, tapi paling tidak kita juga bisa mempresentasikan apa yang kita bikin, program apa yang bisa kita bikin. Nah, dan bagaimana caranya kita untuk memasarkan program itu kepada calon klien kita. Ini adalah salah satu tugas dari implementator. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, monggo siapa yang ingin bertanya? Buat teman-teman, silahkan angkat tangan ataupun langsung voice-nya dinyalakan. Tadi buat Abrizam untuk jawabannya cukup menjawab. Oh iya, atau ada... betul-betul. Untuk Mas Abrizam mungkin sudah cukup atau mungkin masih ada yang mengganjal nih, mau tanya apa lagi gitu. Mungkin dari Mas Agus atau dari Mas Vicky mau ada. Oh, dari Mas Abrizam sudah. Ya. Mungkin untuk Mas Agus, Mas Vicky ataupun yang lainnya, monggo bisa tanyakan ke Mas Ibnu. Kan banyak nih dari teman-teman yang katanya, aduh kalau kita disuruh programming mumet katanya. Untuk coding, udah lihat coding mumet. Nah, mungkin salah satunya kalian bisa mencoba berlatih untuk menjadi sesosok implementator seperti Mas Ibnu. Komunikasinya, mungkin hal simpel yang paling gampang untuk latihan adalah mempresentasikan. Latihan presentasi tentang produk apa yang sudah kita bikin. Bagaimana caranya untuk klien itu tertarik dengan apa yang kita punya ataupun barang apa yang atau produk kita yang kita punya. Nah, untuk Mas Agus mungkin kayaknya dari tadi mau tanya ini. Oh enggak ada pertanyaan. Mungkin yang lainnya. Oh, dari Hanung Kamalia. Ada pertanyaan nih Mas Ibnu. Pak, pernah dapat klien yang request-nya di luar kemampuan nggak Pak? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, monggo Mas Ibnu. Oke. Pak, pernah nggak dapat klien yang request-nya di luar kemampuan? Kalau misalnya ditanya seperti itu, cukup banyak klien yang permintaannya itu terbilang aneh-aneh. Terbilang aneh itu kadang nggak bisa dilogika. Jadi kadang minta A, tapi kadang mintanya si A. Tapi dia ngomongnya itu dari J
atau malah dari Z gitu loh, bahkan dari Z gitu. Jadi kita harus analisa dulu sebenarnya itu yang dimau itu apa gitu. Analisa dari cara dia berbicara, memang agak susah di situ untuk menganalisa kemauan seorang user. Tapi itu memang menjadi tugas seorang implementer. Nah, ada pengalaman ini waktu pas kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya 2015 waktu pas pertama kali masuk seorang implementer. Jadi awalnya itu kan saya di programmer. Di programmer itu saya dipasrai untuk meneruskan aplikasi kepegawaian punya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di situ ternyata itu kepala bagian yang ada di Kemenkumham itu ganti pejabat dan dia tidak mengerti sama sekali tentang sistem. Nah, karena dia baru menjabat, dia menginginkan sesuatu hal untuk dirubah dari aplikasi yang sudah berjalan. Nah, pas saya ke situ, ya karena saya sebagai garda depan ya, seorang implementer itu seorang garda depan. Itu diminta untuk merubah sebuah fitur dan fitur itu cukup merepotkan. Jadi perubahannya itu di bagian otomatisasi untuk daftar urut kepangkatan pegawai. Nah, itu saya anggap itu di luar kemampuan saya karena di situ itu untuk sistemnya itu lebih banyak menggunakan store prosedur kalau di bagian aplikasi kepegawaian. Mungkin kalian nanti bisa searching store prosedur di database. Itu di situ. Kalau saya dulu kan lebih banyak ke front end-nya. Kalau misalnya masuk ke back end-nya juga enggak terlalu banyak karena dulu itu database ada bagiannya sendiri. Jadi yang ngotak-atik database ya bagian database. Nah, untuk otomatisasi itu dibutuhkan kemampuan seorang database yang cukup baik di situ. Nah, untuk mengatasinya, jadi kalau nggak salah itu dulu saya sampai di kandang di ruang server sampai jam 9 malam gara-gara satu fitur yang agak merepotkan itu. Tapi alhamdulillah cukup bisa terselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, saya cari dulu sebenarnya itu keinginannya itu apa sih kok muter-muter banget cara ngomongnya, terus yang disampaikannya, dan ketemu satu poin di situ. Dia itu ingin mengurutkan pegawai berdasarkan ABC. Nah, alhamdulillah kalau misalnya teman-teman sudah bergabung di dalam sebuah perusahaan, pasti perusahaan itu kan mempunyai sebuah produk unggulan. Nah, ketika produk unggulan itu diterapkan di beberapa klien, ini untuk kasusnya yang di saya, yang dari transport itu secara sistem itu nggak jauh berbeda dengan yang sudah diterapkan di klien lain. Nah, dari situ saya ambil beberapa contoh script dari aplikasi lain, kemudian saya coba terapkan dengan pengetahuan coding saya di bagian database, maka saya bisa menyelesaikan di situ. Nah, kemudian setelah diselesaikan, kita cukup memberikan keterangan dan memberikan keterangan kepada user bahwa ternyata yang diinginkan itu seperti ini. Ketika keinginannya itu kok dianggap sudah cukup, ya tugas kita sudah selesai. Tapi kalau misalnya kok keinginannya itu dianggap belum cukup, tapi ternyata dari sisi kita merasa itu sebenarnya sudah terpenuhi, ya kita jelaskan ini itu sebenarnya yang diinginkan itu seperti ini Bu. Nanti kalau misalnya kok Ibu mintanya seperti ini, nanti imbasnya akan ke fitur yang ini dibeberkan sehingga beliau juga menerima penjelasan dari kita. Jadi nanti secara pengalaman akan terbentuk sendiri bagaimana cara kita mencari sebuah solusi-solusi terhadap request-request yang
berada di luar kemampuan kita. Itu sedikit pengalaman yang bisa saya sharing ke Hanung Kamila Marva, cewek ya, Mbak Hanung ya berarti ya, atau Mas. Itu ya, semoga dapat menjawab. Suaranya Pak Didi. Oh, halo. Ya, Nah, ya. Terima kasih Mas Ibnu udah diingatkan ya. Ya, untuk Mbak Hanung, mau ada yang tanyakan lagi atau sudah cukup? Atau mungkin yang lainnya mau tanya apa lagi mengenai implementator? Oh, ada pertanyaan lagi nih Mas. Oh, dari Mbak Hanung sudah cukup katanya. Dari Mbak Sylvia, sebagai implementator kan menghadapi banyak orang. Bisa tolong sharing tips public speaking yang baik dan mudah dipahami. Terima kasih. Ya, enggak Mas Ibnu. Oke, siap-siap. Kayaknya saya balik yang tadi ya. Ini kayaknya Mbak Hanung itu tanya soal apa request yang di luar kemampuan atau enggak, mungkin belajar pengalaman dari ini ya yang diajar Bapak Ibu guru. Kadang ngasih tugas di luar kemampuan atau enggak? Agak sedikit curhat kayaknya ini Mas Ibnu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Sylvia Nur Aisyah. Sebagai implementator kan banyak menghadapi orang. Bisa tolong sharing tips public speaking yang baik dan mudah dipahami. Nah, public speaking yang baik dan mudah dipahami sampai sekarang pun saya masih belajar untuk hal tersebut. Kalau secara pemrograman itu yang dipelajari yaitu dan itu juga dapat dilihat traffic kemampuan seorang programmer. Tapi kalau misalnya terkait dengan public speaking itu cukup susah dinilai. Bagaimana cara menilai bagaimana cara menilai seorang implementator dapat berbicara dengan baik dan mudah dipahami. Sampai sekarang pun saya masih belajar, tapi dengan seiringnya pengalaman nanti juga lama-lama akan terbiasa. Cukup sering-sering latihan komunikasi. Kalau misalnya kok tidak ada kesempatan untuk latihan komunikasi di depan publik, ya kalau dulu saya diajarkan untuk berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Jadi siapkan sebuah kaca, kemudian saya membayangkan saya ada di sebuah podium, kemudian saya melihat diri saya sendiri. Saya cocok nggak sih kalau misalnya saya sudah berbicara seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sering-sering nonton sering-sering nonton kayak seminar, webinar dan yang lain-lain. Di situ banyak materi-materi yang cukup baik cara menjelaskan sebuah materi. Di situ cukup banyak orang-orang yang dapat memberikan sebuah penjelasan dengan kemampuan komunikasi yang dapat dipahami dan mudah dimengerti. Kalau misalnya di pandemi saat ini, kalau kalian mau aktif, sebenarnya itu cukup banyak seminar-seminar atau webinar yang disediakan oleh beberapa pihak. Ada dari perusahaan, ada dari bidang pendidikan, atau ada dari bidang sosial dan yang lain-lain. Tinggal kalian rajin-rajin mencari informasi. Saya pun sampai sekarang kadang masih sering ikut webinar seperti itu karena banyak keuntungan diri saya sendiri ataupun nanti untuk orang lain, tapi intinya banyak ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua itu dapat sebagai sarana belajar atau gambaran kita ketika kita dihadapkan untuk memberikan sebuah materi kepada orang atau kepada kepada
si penerima informasi. Kemudian dari webinar-webinar itu juga kita diuntungkan, kita akan dapat sertifikat. Kalau tidak percaya nanti teman-teman sekalian bisa cari, kalau di Instagram namanya, kalau nggak salah cari aja dengan kata seminar atau seminar nasional atau apa, di situ banyak yang gratis-gratis di situ. Banyak yang dari yang lewat Zoom, kemudian dari Google Meet. Ketika teman-teman sering melihat itu, ya dapat dua keuntungan tadi. Yang pertama itu ini ilmu yang bermanfaat, yang kedua itu sertifikat. Nah, kemudian gunanya sertifikat itu apa? Kalau saya pribadi, saya memang hobi untuk mengumpulkan sertifikat dari SD ya. Dari SD sampai dengan SMK, kalau nggak salah saya udah mengumpulkan hampir 50-an sertifikat. Baik itu sertifikat resmi maupun non resmi. Nah, mungkin itu menjadi hobi tersendiri bagi saya untuk mengumpulkan sertifikat sendiri, sertifikat seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Sylvia Nur Aisyah, semoga dapat membantu jawaban dari saya. Terima kasih Mas Ibnu sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia ya. Gimana Mbak Sylvia? Oh sudah, baik, terima kasih ya. Yang lain mungkin mau bertanya, monggo. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya sebelum acaranya ditutup ya, atau acara ini diakhiri. Ini dari teman-teman kadang masih ada yang merasa ini kelas 1 sampai kelas 3 kan ya Pak ya? Betul Mas, dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi saya sedikit memberikan motivasi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi mungkin banyak dari teman-teman itu yang masih merasa, wah saya ini salah jurusan masuk RPL, wah saya benci ngoding, saya macam-macam. Mungkin sampai sekarang yang kelas 3 pun masih ada rasa seperti itu. Wah, sepertinya saya salah jurusan masuk RPL, seharusnya saya masuk itu aja, itu kan ya. Karena itu sendiri juga belajar dari pengalaman, juga banyak teman-teman saya yang merasa seperti itu. Karena saya juga menyadari ketika lulus dari SMK jurusan RPL, banyak yang akhirnya tidak bergelut di bidang di bidang IT ya. Karena apa? Dia merasa saya itu tidak mempunyai bakat di bidang IT. Yang pertama itu, yang kedua itu banyak yang nggak mau mencoba terjun ke bidang IT. Nah, sebelum lulus, jadi saya sarankan untuk teman-teman ini tidak perlu menyesali apa yang sudah menjadi pilihan pertama. Kan sudah masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak ya. Cobalah dalami di bagian rekayasa perangkat lunak itu. Ketika kok dari teman-teman kok nggak suka ngoding, ya udah nggak usah dipaksakan gitu. Belajar itu bagus, tapi untuk memaksakan suatu hal yang nggak disukai itu agak berat. Jadi carilah kemampuan yang ada di diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kok kalian kuat di bagian analisisnya, ya kalian mungkin bisa mulai belajar untuk menganalisa sebuah sistem, anggaplah seperti itu, dari sistem yang kecil-kecil, kemudian nanti ke sistem-sistem yang besar, atau belajar menganalisa sebuah website yang sudah banyak, contohnya anggaplah website Kota Banjar. Nah, kalau misalnya kalian cukup teliti, kalian bisa lihat website Kota Banjarnegara itu seperti apa, kemudian kalian bisa analisa kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa. Ketika menemukan bug, kalian juga sebenarnya bisa melaporkan ke admin Kota Banjar di situ,
Nah, barangkali dari analisa dan menemukan bug di situ atau memberikan suatu masukan untuk website kalian dapat apresiasi dari Kota Banjar kan kita juga nggak tahu di situ. Itu sebagai contoh kecil. Ketika kalian merasa kok saya ini sebenarnya itu di bagian testing itu cukup mumpuni, ya kalian coba berdalami di situ. Ketika kalian merasa kok saya itu sebenarnya untuk manajemen itu saya cukup baik di situ, ya coba kalian pelajari di situ. Karena bidang IT itu luas, nggak cuma hanya soal coding, ada bagian server, bagian database dan yang lain-lain. Jadi jangan anggap kalau kalian itu salah jurusan. Yang ada kalian harus mau mengenali diri kalian sendiri, kemudian mencoba yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Ibnu untuk motivasinya ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ini Mas. Ya. Oh, Mungkin siap. ya sebelum diakhiri mungkin Mas Ibnu ada ungkapan apa atau kesimpulan dari pertemuan hari ini Mas Ibnu. Monggo kalau ada. Oke. Karena sudah nggak ada yang ditanyakan, jadi untuk kesimpulan mungkin sebagian besar sudah saya sampaikan yang untuk motivasi tadi. Pertemuan hari ini